メカの民よ、何の意味も持たぬのだ。見るがよい。まだだ。最後に勝利するのは。どうしたマフムード。Hai guys, kembali lagi di Pasifista. Kali ini saya nggak tahu nih lagi seneng sama kartun-kartun, tapi yang ini cukup spesial di mana anime kali ini terinspirasi dari kisah nyata yang juga diabadikan di dalam Al-Quran tentang pasukan gajah yang dihancurkan oleh burung ababil karena pasukan gajah tersebut berniat akan menghancurkan Ka'bah. So, kita akan lihat bagaimana ceritanya dari sudut pandang anime. Tapi disclaimer dulu, jadi kisah ini bukan 100% real ya, jadi udah dibumbui dengan drama-drama agar ceritanya jadi lebih menarik. Sekitar tahun 571 Masehi, selain menjadi pusat keagamaan, Mekah juga menjadi pusat dari jalur perdagangan di tanah Arab. Hal itu membuat Abraha, seorang raja dari kerajaan Yaman, iri dan berniat akan menginvasi kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah dengan pasukannya yang waktu itu terkenal sangat OP. Dan kisah ini akan diceritakan dari point of view seorang pejuang Mekah yang bernama Aus. Suatu hari, Aus kecil bersama dengan kedua orang tuanya sedang melakukan perjalanan untuk menuju Mekah. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh bandit-bandit gurun yang menyebabkan kedua orang tua Aus meninggal. Lalu Aus dibawa menuju markas mereka untuk dididik menjadi anggota mereka. Di sana, Aus bersama anak-anak yang lain dipaksa untuk bekerja dan mencuri untuk bandit-bandit tersebut. Setelah beberapa tahun, Aus bersama salah satu temannya yang bernama Zurara berencana untuk melarikan diri dari sana. Namun di tengah pelariannya, Zurara terkena panah yang menyebabkannya tertangkap dan akhirnya hanya Aus yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa tahun Aus menekuni karirnya sebagai seorang pencuri, dia bertemu dengan seorang gadis bersama keluarganya yang akhirnya menyadarkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Aus akhirnya menikahi gadis itu dan bekerja sebagai ahli tembikar di daerah tersebut. Beberapa tahun kemudian, saat Abraha mulai melirik kota Mekah untuk dia kuasai, dia mengirim beberapa anak buahnya untuk mengirimkan pesan kepada pemimpin kota Mekah yang paling dihormati, bernama Abdul Muthalib. Ya, beliau adalah kakek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, anak buah Abraha yang dikirim untuk memberi pesan malah mengambil paksa unta-unta milik Abdul Muthalib, yang membuatnya harus datang menemui Abraha. Di sini Abraha sudah merasa berada di atas angin dan mengira bahwa Abdul Muthalib akan menyerahkan kota Mekah kepadanya. Namun jawaban Abdul Muthalib malah membuat Abraha bingung di mana beliau hanya meminta unta-untanya kembali, sedangkan Abraha akan menghancurkan rumah dan agama turun-temurun dari leluhur Abdul Muthalib. Di sini Abdul Muthalib juga berkata kalau Ka'bah adalah milik Tuhan dan Tuhan sendiri yang akan melindunginya. Mendengar perkataan itu, membuat Abraha semakin bersemangat dan berniat ingin menguasai Mekah dan menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan luar biasa yang dia miliki. Setelah pertemuan tersebut, Abdul Muthalib kembali ke Mekah dan memperingatkan penduduk Mekah mengungsi untuk bertahan hidup. Namun beberapa penduduk ingin tetap mempertahankan kota Mekah dan berniat melawan balik. So mereka mengumpulkan para pria dan anak muda untuk mempertahankan Mekah sementara wanita dan orang tua mengungsi ke pegunungan. So setelah berpamitan dengan keluarganya, Aus bergabung bersama pasukan tersebut. Singkat cerita, ternyata bandit-bandit yang menghabisi kedua orang tua Aus juga bergabung bersama penduduk untuk mempertahankan kota Mekah. So di sini dia bertemu lagi dengan Zurara setelah belasan tahun yang lalu. Di sini Zurara beranggapan kalau para penduduk Mekah sama sekali tidak terlatih dalam peperangan. So dia menantang siapapun yang ada di sana untuk melawannya. Dan di sini kita diperkenalkan dengan Nizar, seorang mantan anggota militer yang terkenal dengan kekuatan dan kemampuan bertarungnya. Awalnya Zurara meremehkannya dan sempat dengan mudah menghindari serangan-serangan dari Nizar. Namun,
Ternyata Nizar hanya mengetes kemampuan Zurara karena begitu Nizar mengeluarkan kemampuan aslinya, Zurara dapat terpiting dengan mudah. なかなかやるじゃないか。 Sampai di sini, Zurara berkata kalau dia bukanlah seorang sukarelawan, melainkan seseorang membayarnya untuk ikut bertarung mempertahankan Mekah. Namun dia melihat orang-orang yang seperti tidak mempunyai harapan untuk melawan Abraha. So di sini Aus meyakinkannya dengan mengajaknya berduel. Di tengah pertarungan, Zurara melihat tekad Aus untuk melindungi keluarganya dan akhirnya dia berjanji akan ikut berperang melawan tentara Abraha. Tidak disangka, hal itu membuat para penduduk Mekah yang melihatnya menjadi lebih bersemangat dalam melawan pasukan Abraha. あいつは俺が預かる。 Di lain sisi, Abraha bersiap untuk mengerahkan pasukannya untuk menyerang Mekah. Dia mengerahkan pasukan gajahnya yang terkenal untuk memicu rasa takut kepada para penduduk Mekah dan berharap mereka akan menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan. Dan ternyata, orang yang membayar para bandit untuk ikut bergabung ke dalam pasukan pembela Mekah adalah orang suruhan Abraha. Di sini para bandit itu sengaja membuat kegaduhan untuk memprovokasi para penduduk Mekah agar mereka panik dan melarikan diri dari pertempuran. Sampai di sini para penduduk Mekah yang ketakutan berlarian mundur dari pertempuran. Namun hal itu tidak mempengaruhi Aus sama sekali. Dia memasuki mode bertarung dengan menggunakan eyeshadow cap halal pemberian istrinya dan menyuruh teman-temannya untuk membuat keributan untuk menarik perhatian para penduduk Mekah. Di sini Aus dan komandan mereka berorasi untuk mengembalikan semangat perang para pembela kota Mekah. Singkat cerita, setelah matahari terbit, karena jumlah penduduk Mekah kalah jauh, mereka menantang pasukan Abraha untuk duel 1 lawan 1. Dan karena keangkuhan pasukan Abraha, mereka meladeninya. Perwakilan dari penduduk Mekah adalah Zurara, Nizar, dan Aus melawan 3 orang pasukan Abraha yang semuanya berbadan lebih besar dari mereka. 往復し奴隷とならなかったこと。愚か者どもに最大の恐怖と痛みを。 Duel pertama Aus melawan si gendut dari pasukan Abraha. Di sini kelihatan sekali perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Menyadari hal itu, Aus hanya terus menghindar dan memanfaatkan serangan dari si gendut untuk mengikis gundukan tanah. Lalu dia menggunakan gundukan tersebut untuk melompat membelakangi matahari dan memanfaatkannya untuk membuat si gendut terkena silawan matahari. So di sini Aus dapat dengan mudah menyerang si gendut dan akhirnya dia memenangkan duel pertama. Melihat hal itu, kedua petarung Abraha yang lain langsung menyerang Aus. Beruntung Nizar dan Zurara langsung gercep membantu. Di sini Zurara memanfaatkan serangan musuhnya yang membabi buta untuk membuat asap debu di sekitar mereka. Dan dengan kecepatannya, dia mempeloroti armor yang digunakan oleh musuhnya. Di sisi lain, Nizar melawan si botak dengan saling adu kekuatan. Di sini dia dapat mengalahkan musuhnya dengan mengandalkan pengalamannya walaupun Nizar mempunyai tubuh yang tidak lebih besar daripada musuhnya. Of course, kemenangan tersebut membuat penduduk Mekah jadi lebih semangat lagi. Dan mereka berpikir bahwa kekalahan prajurit terbaik Abraha membuat Abraha mengakui kekalahannya dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Mekah. Namun ternyata Abraha malah bersiap untuk menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Melihat hal itu, para penduduk Mekah tidak mempunyai pilihan lain dan harus bersiap untuk menyerang balik. Singkat cerita, di tengah peperangan, Aus dan Zurara sempat mendominasi pertempuran dan mereka dapat mengalahkan salah satu gajah milik pasukan Abraha. Namun semua penduduk Mekah yang lain terlihat keteteran melawan pasukan gajah tersebut dan mengharuskan mereka untuk mundur menuju perkemahan mereka. Sementara komandan mereka harus berkorban sebagai pancingan agar para penduduk Mekah berhasil mundur dengan selamat. Di sini Abraha yang sudah mulai melihat kemenangannya sudah di depan mata, berniat untuk memancing para penduduk Mekah dengan ikut turun ke medan pertempuran. Melihat hal itu, Aus berencana untuk langsung menuju ke tempat Abraha dan berharap dapat menghabisinya untuk menyelesaikan peperangan.
Setelah istilahnya all out dengan mengorbankan para pasukan penduduk Mekah termasuk Zurara untuk membuatkan jalan agar Aus dapat menghadapi Abraha sendirian. Namun ternyata Abraha bukan hanya seorang raja yang bisa dihabisi dengan mudah. Dia juga adalah seorang panglima militer yang kemampuan bertarungnya tidak bisa dianggap remeh. Di sini pertarungan antara keduanya sempat imbang. Namun saat serangan Aus mengenai topeng Abraha, Aus tertegun melihat hidung Abraha yang ternyata bolong. Ya hidung saya juga bolong. Kalau nggak bolong nggak bisa nafas. Tapi ini bolong semua. Hal itu membuat Aus sedikit lengah dan membuatnya terkena beberapa serangan dari Abraha dan akhirnya kalah dari pertarungan tersebut. Di sisi lain, para penduduk Mekah yang mengungsi terlihat sudah mulai menyerah untuk menunggu kabar dari pejuang Mekah dan bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Kembali ke Abraha, di sini mereka mulai mengeksekusi para pejuang Mekah satu demi satu dengan menggunakan gajah mereka. Namun tiba-tiba, di tengah proses eksekusi tersebut, para gajah milik Abraha tiba-tiba mundur dan menunduk ke arah yang sama seperti sedang menyembah sesuatu di depan mereka. Setelah itu datanglah segerombolan besar burung-burung yang membawa batu dan menghujani para pasukan Abraha beserta gajah-gajah mereka. Dan hal itu langsung membuat Abraha dan seluruh pasukannya binasa. Ausda! Di sisi lain, Aus yang masih terheran-heran dengan kejadian tersebut langsung memberi tanda kepada para pengungsi untuk kembali ke kota Mekah. Dan cerita pun selesai. Kore ga arigatou gozaimasu.